dan signal langsung mentok 100%. Oke, saya cek semua channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang driver antena, dimana di sini saya sudah siapkan dua jenis driver. Oke, yang satu dipole seperti ini, dan yang satu lagi adalah folded dipole. Oke, dari kedua jenis driver ini mana yang paling bagus? Oke, dan di sini saya coba dulu untuk dipole yang seperti ini, dimana driver ini memiliki panjang sekitar 25 cm, dan kalau dihitung dengan rumus antena, seandainya kita menginginkan frekuensi di 600 MHz, maka seharusnya panjangnya adalah 24 cm, sedangkan ini lebih ya, sampai 25 cm. Untuk frekuensi 600 ya, di sini saya akan coba beberapa frekuensi, dari mulai frekuensi yang mendekati angka 600 ya. Walaupun di sini tidak ada yang 600 ya, pas. Oke, seperti contoh di frekuensi 586, lebih tepatnya ini ada TVRI dan lain-lainnya ya, dengan panjang 25 cm. Untuk signal di sini mencapai 98, bahkan kalau saya coba angkat, diangkat ternyata turun, sepertinya tidak tepat untuk titiknya, dan di bawah sini justru lebih kuat ya, bisa nyampe 100. Oke, saya akan coba pindah ke frekuensi lain ya. Sampai di frekuensi berapa driver ini mampu mendapatkan signal ya, ya minimal di 98 atau sampai 100. Dan frekuensi terendah untuk daerah Jawa Baratnya, di sini ada RCTI. Saya coba pindah ke RCTI dulu ya. Dimana untuk RCTI di frekuensi 554 MHz, dan di sini mampu mendapatkan signal 99%. Jadi tidak ada penurunan ya. Sepertinya ini masih panjang, 99% dia tidak bergerak ya. Oke, saya coba naikkan di frekuensi Indosiar, dimana untuk frekuensinya di 618 ya. Jadi tadi sebelumnya di TVRI, lantas di Indosiar, dan di 618 ini turunnya turun menjadi 98%, tapi tidak terlalu jauh juga. Oke, di sini saya akan coba frekuensi yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi
Saya coba di frekuensinya trans. Kebetulan saya belum dapat untuk frekuensi trans ya. Oke, saya cari manual saja untuk frekuensi yang lebih besar. Kita coba. Enam lima. .658. Oke, di frekuensi 658 ini turun drastis ya, hanya 90%. Untuk channel nomor 44 nya. .666 ini juga sama 90%. Di 69, oke, 69 justru ini naik ya. Di 690 ini malah naik. Oke, jadi dengan panjang driven sekitaran 25 cm, ini masih mampu bekerja di frekuensi TV digital ya, dengan kualitas signal cukup bagus. Untuk default seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau kita coba dengan folded default? Apakah ini lebih bagus atau memang kualitasnya menurun ya setelah menggunakan ini? Dan untuk panjang dari folded default ini sedikit lebih pendek ya ketimbang yang default. Oke, saya akan ukur dulu. Ini sekitar 25 kurang ya, kurang sedikit saja. Sebetulnya tidak terlalu jauh beda. Oke, saya akan lepas dulu untuk driven yang ini. Oke, sekarang sudah saya ganti dan signal langsung mentok 100%. Oke, saya cek semua channelnya ya. Saya cek untuk MNC. MNC 100 ada 99 ya. Kadang bisa full 100. Oke. Sini saya mau pindah lagi.
Oke, ini 100. Oke, saya cari lagi untuk grup frekuensi di 586, dan untuk 586 ini sedikit turun, ada di 96%. Dan mungkin ini karena terlalu pendek ya. Tadi 25 cm kurang. Tetapi untuk frekuensi di atas dari 600 ini bagus ya. Saya coba frekuensinya metro. Untuk metro ini 98%, kadang tadi tembus 100 ya. Oke, saya coba lagi untuk cari frekuensi yang lebih atas. Oke, untuk frekuensi 674 di sini ada 96%. Untuk channel 45 frekuensi 666. Oke, kita tunggu dulu, biasanya agak lama. Ini dapat 95%. Untuk channel nomor 44 dengan frekuensi 658, %. Frekuensi 650 ini dapat 97. Berarti anten ini matchingnya di 600 ya. Ini sudah lumayan naik untuk 600 lebihnya. Coba di 642, ini 100. Berarti antena ini cukup bagus ya di beberapa frekuensi, termasuk dari frekuensi 586 sampai dengan 642, bahkan ini bisa di 650 ya. 650 hanya saja sudah turun menjadi 96, kadang naik di 98%. Oke, jadi untuk folded dipole ini cukup bagus ya, memiliki frekuensi yang cukup lebar. Untuk kualitas signal ini lebih mantap ya. Oke, bagi frekuensi ke bawahnya, dan ini lebih pendek ketimbang yang tadi, yaitu sekitaran 25 cm ya. Jadi sampai di sini teman-teman bisa menilai bagus mana, dipole kah atau memang folded dipole untuk membuat antena TV digital ya.
Dan untuk bahan yang saya gunakan ini bekas foldable antena VHF ya. Jadi saya potong dan saya ukur dengan panjang 25 cm kurang. Dan ini untuk pergerakan tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, ini saya rasa nyaman dan lebih stabil. Oke, dan mudah-mudahan di lain waktu saya bisa mengaplikasikan foldable ini di antena Yagi ya, sehingga kita bisa lebih mengetahui bahwa hasil dari foldable ketimbang menggunakan dipole seperti ini, karena kebanyakan yang digunakan adalah dipole seperti ini, walaupun untuk bentuk bermacam-macam ya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.